Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Allahumma inna nabi ali wazir Allahu kana al-bahr Al-Fatihah. Rahman-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima fi dharin amin ila an qala 54. Ma hiya al-afatu allati ta'iqu al-'ubada wal mujtahidina. Ma hiya al-afatu allati ta'iqu al-'ubada wal mujtahidina. Apakah kebinasaan-kebinasaan yang menghancurkan atau menghalangi para hamba dan para orang-orang yang mujtahidin dalam suluknya atau dalam ibadahnya? Penyakit apa saja yang merusak mereka atau membinasakan mereka, yang menjadi penghalang mereka untuk tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada 4. Selama ada yang 4 ini maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tulul amal, panjang angan-angan, melupakan realita, mengkufurkan nikmat yang sudah ada, dan tenggelam pada keinginan belaka. Yang kedua, al-istijal, terlalu gegabah mengambil sebuah tindakan. Karena al-ujlatu minasy syaitan illa fi 4. Ketiga, al-hasad, suka mendengki. 4, al-kibar, yaitu punya penyakit takabur ataupun sombong. Selama ada yang 4, maka afatlah seluruh amal ibadah para umat dan para mujtahidin, enggak bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 mahiyal manaqib allati biha qiwamul ibad wa intizamul ibadah. Apakah hadiahnya manaqib? Makna manaqib itu adalah as-sifatul mahmudah, sifat-sifat terpuji di manaqib. Kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sedang menceritakan sifat-sifat terpuji beliau. Manaqib Khadijah al-Kubra, kita sedang menceritakan sifat-sifat terpuji beliau. Manaqibnya Syekh Abah Bahrul Zaman, kita sedang menceritakan sepak terjang beliau dalam ilmu dan dakwah. Jadi manaqib itu sifat terpuji, rekam jejak yang ditinggalkan, yang hasilnya adalah sesuatu yang positif kepada orang-orang yang menjadi regenerasinya. Itu namanya manaqib. Apakah sifat-sifat terpuji yang merupakan pegangan setiap hamba, kiwam wa intizamul ibadah, dan itu menjadi tolak ukur dari ibadah seseorang? Maka yang pertama ada 4 kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah qasrul amal, lawan daripada tulul amal. Pendekkanlah angan-anganmu, karena bisa saja besok adalah hari kematian. Tak usah terlalu panjang. Nabi pernah membuat sebuah garis. Di tengah-tengah beliau bikin sebuah garis. Kata Nabi, ini adalah kehidupan dan ini adalah cita-cita. Di antara kehidupan dan cita-cita ada sebuah pemisah, namanya kematian. Maka jangan terlalu jauh pandangan ke depan, ya kan? Yaitu dikelambui oleh angan-angan yang sangat panjang, yang pada akhirnya realita yang sesungguhnya pun kita melupakannya. Itu. Jadi pendekkan itu tak usah terlalu tinggi. Boleh kita berangan-angan, silahkan. Antum fi thara, ya kan? Antum fi thara wa hammuka antum fit turab wa hammuka fit thara. Kita di bumi sementara cita-cita di langit, silahkan. Tapi jangan lupa di antara itu ada sebuah kematian yang siap untuk menjemput kita. Berarti mesti siap kapanpun, dimanapun, dan apa yang akan menjadi cikal bakal yang kita bawa. Maka pendekkan angan-angan. Kemudian at-ta'anni fil umur, lawan daripada isti'jal. Santailah dalam segala perkara. Jangan terlalu memaksakan, mesti ini, mesti itu. Kalau enggak begini begitu kita akan kecewa, jangan. Yang ketiga, an-nasihatul khalaq, minta nasihatlah kepada makhluk. Jangan merasa benar sendiri. At-tawadu wal khusyuk, dan milikilah sifat tawadu, rendah hati, wal khusyuk dalam ibadah, dan kemudian khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi kiwam kita, itu menjadi pegangan kita, menjadi tongkat kita, menjadi pijakan kita. Mahiyal afat allati yuhijuha tulul amal. Kebinasaan apa yang akan muncul kalau tulul amal itu yuhij dalam kalbu kita? Yuhij, menguasai dalam kalbu kita. Apa yang akan terjadi ketika kita memiliki sifat tulul amal?
Maka yang pertama kata Imam Ghazali ada 4. Yang pertama tarkut ta'ah wal kasal fiha. Kita akan meninggalkan ketaatan ataupun kita bermalas-malas dalam melaksanakan ketaatan. Ini masuk dalam aqobah atau dalam awaik, namanya awaikul bawaif ya. Awaikul bawaif. Karena awaikul bawaif itu ada 2. Al-kaslah yaitu yang pertama adalah yaitu mailun ilal ghaflah wal kaslu fit ta'ah, ya kan? Condong kepada kelalaian dan kemudian malas dalam melaksanakan ketaatan. Berarti ini bahasanya al-bawaif. Kemudian yang selanjutnya adalah tarkut taubah wa taswifuha. Kita akan meninggalkan tobat atau mengulur-ulur tobat. Taswif, sawwafa yusawwifu taswifan. Kalla sawfa ta'lamun, ya kan? Kalla sawfa ta'lamun. Masanya akan kita ulur terus. Besok ajalah ngajinya. Besok ajalah sholat tobatnya. Besok ajalah bayar utangnya. Besok ajalah ke Mekahnya. Masih ada waktu, masih muda kok, belum dapat panggilan. Sibuk dengan kehidupan dunia. Akhirnya dia memang sengaja tidak mau taubat, ataupun mau dia taubat tapi mentaswifkan taubat, ya kan? Besok kemudian datang kematian, maka akhirnya gagallah segala rencana dan kembalilah dia kepada hal apa yang akan menjadi sebuah penyesalan dalam kalbu dia. Rabbi, ya kan, lau akhartani ila ajalin qarib. Itu karena taswif semuanya. Maka aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Itu karena taswif. Dulu dia pernah punya kesempatan, ya kan, tapi karena ditaswifkan terus, maka kemudian garis kehidupannya ternyata tidak sampai pada tingginya keinginan atau pada tingginya cita-cita ataupun pada tingginya taswif dengan waktu yang telah direncanakan. Maka itu yang terjadi. Sampai Nabi mengatakan, asyaddun nasi asratan yaumil qiyamah. Manusia yang paling kecewa pada hari kiamat ada 2. Rajulun amkanahu talabul ilm wa lam yatlubhu. Wa rajulun yu'allimal ulum, ya kan, fayantafi'u ghairuhu dunahu. Seseorang yang punya waktu untuk cari ilmu kemudian dia mengulurnya. Kemudian yang kedua, seorang guru yang mengajarkan ilmu, intafa'a ghairuhu dunah. Orang lain mengambilnya selain dia sendiri tidak mengambil istifadah atau manfaat dari keilmuan dia. Itu asyaddu nasi asratan yaumil qiyamah. Maka jangan taswif. Ketiga, al-hirsu 'ala dunya wal ishtighal biha 'anil akhirah. Dia akan rakus kepada dunia kalau dia dikuasai oleh stilul amal. Kenapa? Karena mimpinya banyak ya. Mari kita bantu masjid. Wah, saya kan lagi nyicil mobil Fortuner. Kalau kurang 3 juta, makin jauh tuh targetnya. Betul nggak? Mari kita bantu musola atau majelis ta'lim ini lagi dibangun. Wah, saya kan punya rencana mau pulang kampung tahun depan. 500 dikurangin lumayan tuh, bisa bensin sampai ke Lampung. Nah, ya kan? Itu yang akan merusak kiai. Maka pada akhirnya dia akan merupakan konsep masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Dia akan merupakan konsep-konsep bagaimana cara Allah memberikan perintah kepada kita mengembangbiakkan harta dan kekayaan kita. Allah sudah berikan konsepnya. Tapi karena memang tulul amal menguasai dia, maka akhirnya tidak menjadi atau tidak, gagallah dia melakukan kebaikan. Al-ishtighal biha 'anil akhirah. Dia akan sibuk dari kebutuhan akhirat dia karena kalau berarti maknanya adalah sebaliknya, bukan sibuk untuk, tapi sibuk dari akhirat. Artinya kesibukan dunia dia akan merusak perjalanan akhirat dia. An-nikahu sunnati faman raghiba an, ya kan, nikah sunnahku siapa yang tidak suka kepada sunnahku. Mestinya raghiba suka. Tapi kenapa diartikan tidak? Karena jatuhan sesudah fiilnya atau sesudah kalimatnya. Dan kalau jatuhan itu berarti adalah i'kas ataupun al-aks, sebalik dari pemahamannya. Maka ishtighal biha 'anil akhirah. Dia akan sibuk. Ya, itu. Maka dia akan sibuk dari akhiratnya karena urusan dunianya. Itu disebabkan penyakit tulul amal yang menguasai dalam kalbunya. Yang keempat, apa yang terjadi? Al-qaswah wa nisyanul akhirah. Hatinya akan keras. Summa qatat qulubuhum qaswatul qalbi arba'atun minasyaqawah, dalam hadis Nabi. Qaswatul qalb, jumudul ain, qaswatul qalb, al-hirs, tulul amal, ya kan? Yaitu kesesatan ataupun kecelakaan itu terjadi pada 4 sifat atau 4 karakter, 4 khoslah. Yang pertama kata Nabi adalah qaswatul qalb, hatinya keras, tidak akan mau menerima kebaikan. Maka pada akhirnya muncul sifat takabur. Apa itu? Batul haq wa ghamdun nas. Dia akan menolak kebenaran dan akan remeh enteng kepada manusia. Dia akan menjadi manusia yang paling benar, selain dia akan salah semuanya, ya kan?
Kalau ada orang yang melakukan sesuatu, memfatwakan sesuatu, dia akan mengatakan sekarang banyak peramal-peramal akhirat. Contoh ya kan ada tuh yang ngomong gitu, itu enggak? Kalau ada orang yang cium gurunya, cium tangannya, ya kan, dia bilangin adalah terlalu ta'ammuk, terlalu keterlaluan, mana ada begitu perintah lah, inilah segala macam, ya. Nah itu diakibatkan oleh penyakit yang namanya tulul amal, al-qaswah wa nisyanul akhirah, dan dia akan melupakan akhirat. Bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa? Karena dunia dia menurut dia masih panjang ke depan. Akhirnya umur dimanfaatkan semuanya adalah untuk meraup keuntungan dan investasi dunia yang sebanyak-banyaknya. Mahia alamatul hasid. Apakah detektor daripada orang yang hasid itu, orang yang punya penyakit hasud? Apa tandanya? Tandanya kalau kita mau mendeteksinya, kata Imam Ghazali, ada 3. Yang pertama adalah yatamallak idza syahida, bermuka manis kalau di hadapan kita. Yatamallak itu muka manis, menutupi keburukan, seakan dia sahabat sejati, ya kan? Tapi di belakang pagar makan tanaman. Namanya yatamalluk idza syahid. Tapi kalau enggak syahid dia, yaghtab idza ghaba, dia akan melancarkan gibah-gibahnya kepada kita. Kalau kita lagi enggak berdekatan sama dia, maka kita akan menjadi bahan omongan, objek bicara, lip service yang akan dia sampaikan. Maka kalau kita menemukan ada orang yang datang ke kita kemudian menggibah orang lain, antum yakin besok dia akan menggibah Anda ketika dia kehabisan cerita. Antum mesti percaya. Itu kata siapa? Imam Ghazali, ya kan? Dalam kitab Mukhasyafatul Qulub. Jadi ketika ada orang yang datang bawa cerita yang baru, ada aja ceritanya. Ketika besok dia sudah tidak memiliki cerita yang baru, maka Anda yang akan dijadikan sebagai bahan cerita kepada orang lain. Nah itu apa? Itu kan al-hasid. Yaghtab idza ghaba. Kemudian yushabbit bil musibah idza nazala. Bahkan dia akan senang ketika kita kena musibah. Beli mobil, ya kan? Dia sakit hati, kita sakit, dia malah senang hati. Nah, orang dengki kan begitu kan? Ada orang yang beli rumah baru, ya kan? Dia opname 3 hari, antum diangkat sebagai imam masjid atau jadi khotib contoh, ya kan? Dia pusing, berobat pun nggak sembuh-sembuh. Mana sembuh? Induk penyakitnya nggak dihilangkan. Dengki itu yang merusak hati dan menghadirkan penyakit yang susah untuk diobati. Yang pada akhirnya apa yang terjadi? Komplikasi. Maka saya sampaikan kepada kita semua kiai, kita yang bergantung di masjid dan punya tugas di masjid, lawan antum banyak, musuh antum banyak, dan semua musuhnya musuh dalam selimut. Yatamallak idza syahida wa yaghtab idza ghaba wa yushabbik lammatil musibah nazalat. Antum mesti percaya itu ya. Dan tidak ada kedengkian yang paling luar biasa sepanjang kehidupan dunia kecuali di kalangan para kiai dan ajengan. Mana dalilnya? Iblis dulu Azazil, Ustaz. Begitu Adam Allah Ta'ala ciptakan, maka dia merasa itu kompetitor. Akhirnya apa? Dia nggak mau sujud, ya kan? Maka terjadilah kedengkian pertama, hasud pertama tuh. Dan itu yang turun temurun dalam kehidupan kita sampai dunia Allah Ta'ala kiamatkan. Maka kalau ada ustadz yang sakit karena bikinan orang, pasti ustadz juga yang bikin, percaya deh. Nggak mungkin yang nggak ustadz. Apa kebencian jamaah kepada antum? Nggak ada kan? Pasti kompetitor antum ke. Maka gimana dong? Pegang amanah itu, tapi antum jangan bergantung pada amanah itu. Antum mesti siap kapanpun untuk dipecat oleh mereka. Fa inna ardallah wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Al bilad biladullah, ya kan? Negeri ini adalah negeri Allah. Dimanapun Anda, Tuhannya sama, betul? Nggak mesti masjid kita bisa beribadah, ha? Nggak mesti masjid kita bisa anggaplah contoh supaya ketemu dengan orang-orang baik. Nah, itu nggak menjamin semuanya kiai. Maling kotak infak juga banyak, itu nggak? Kalau mestinya di masjid masa dia maling, orang di masjid adalah ibadah. Jadi gimana dong? Jangan berharap selalu situ, betul? Karena orang yang tidak berharap maka insya Allah tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Disuruh kita masuk, sikap yang ditinggalkan tadi. Anda tak diundang, jangan pergi. Anda tak diajak bicara, jangan bicara. Anda tak dititipin sesuatu, jangan minta titipan, ya kan? Antum tak dipandang, jangan pandang orang. Maka ciptakan apa yang nyaman dalam hidup kita. Maka pertahankan apa yang mesti dipertahankan, lepas apa yang harus kita lepas. Karena kita tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Jangan hidup menjadi beban.
tapi jadikan hidup adalah bekal untuk menuju akhirat kita, perjalanan yang sangat panjang. Itu aja Ki. Maka siap gitu loh. Saya berhenti jadi ustaz, nggak apa-apa ustaz. Ya, mesti siap gitu loh. Kalau saya nggak diterima di Bogor, sepanjang ilmu Allah yang saya ajarkan, fa inna ardallah wasi'ah. Orang berilmu itu tidak akan pernah nggak laku ustaz. Allah menyiapkan, ya kan, siapa yang akan menerima ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala menahkan kepada kita. Nggak usah takut, nggak usah takut, ya kan. Nggak usah angkat telur. Kalau istilah orang Medan itu angkat telur itu ngambil hatinya itu luar biasa kepada penguasa, kepada yang punya wakafnya. Santai Kiai, iya kan. Kenapa? Karena kita ketahui semuanya sudah maktub di sisi Allah. Wadamma wasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustawa. Mustawa itu waktu Arab kan? Wa huwa al-falaqut tasi', dan itu adalah falak yang ke-9. Karena falak ke-8 itu Sidratul Muntaha menurut Ibnul Munir. Bukan Pak Munir, Ibnul Munir. Nah, ya kan? Coba baca dalam syarahnya Najamuddin Al-Ghaiti Qissatul Tardir. Al-falaq al-thamin Sidratul Muntaha. Al-falaq at-tasi', ya kan? Al-mustawa. Wa fihi sami'a sariful aqlam tasariful aqdar. Nabi sudah mendengarkan apa yang akan tertulis, apa yang akan terjadi. Maka Nabi tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, Kiai. Kalau antum sudah tertulis di sebuah tempat di situ sampai mati, betul? Maka Allah yang akan menciptakan caranya supaya anda bertahan di situ. Maka mesti percaya apa yang terjadi itu yang terbaik. Dan antum gak pernah kecewa kalau kita paham. Apapun konsekuensi hidupnya. Ketemu dengan yang enak, antum bisa enak. Ketemu dengan yang gak enak, jadikan itu pelajaran supaya besok antum jadi enak. Udah gitu aja. Ketemu dengan orang yang membahagiakan, pertahankan, antum punya aset sahabat. Ketemu dengan orang yang mengecewakan, besok antum tidak akan pernah ketemu untuk kedua kali orang seperti itu. Kenapa? Pelajaran. Terus apa yang membuat kita kecewa dalam hidup? Nggak ada. Kalau kita menanggapinya dengan ilmu. Makanya aradat dunya fa'alaihi bil ilm, al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Aradahu ma ilm, nggak ada yang lain dah. Jadi mesti pakai ilmu. Dan satu lagi, Kiai. Kata Buya Hamka, para kiai, para ajengan, gak usah cari duit. Antum tinggiin barometer keilmuan antum. Duduk di rumah pun duit datang, Kiai, percaya deh. Jadi semakin antum paham kitab Gundul Ustadz Zain, semakin antum banyak perbendaharaan keilmuannya, semakin antum kuasai agama ini. Gak ada ulama yang miskin, Kiai. Allah yang ngasih dunia, tenang aja. Maka saya bilang, yang udah terlanjur main-main di kitab Gundulnya dalamin udah. Harta bakal masuk, percaya deh Kiai. Dan gak bakal tenggelam sampai kapan. Ya, itu konsepnya para ulama-ulama gitu loh. Maka efek dari penyakit itu, kalau orang punya kedengkian, maka ia tamallak idza syahid, yaghtab idza ghab, yashammit bil musibah idza nazalat. Ma hiya al-afatul lati yu'iju al-asad. Kebinasaan apa yang muncul pada tadi itu kan detektor dari orang yang dengki. Ketika dengki merasuk ke dalam sukma manusia, maka yang terjadi apa di dalam hidup dia? Terjadi 5 perkara, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ifsadut ta'ah. Ta'atmu gak ada artinya. Al-hasadu ta'kulul hasanat, atau ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kama ta'kulun narul hataba, ya kan? Dengki akan melahap seluruh amal sebagaimana api melahap kayu bakar. Ifsad, binasa semuanya, Kiai. Begitu nanti di mahkamah Allah, ya kan, ashabul yamin ashabus shimal. Maka kemudian ternyata kita adalah ashabus shimal. Kenapa? Ibadahnya nggak ada yang dicatat, Kiai. Rupanya ibadahnya itu zong semua. Kenapa zong? Antum punya sifat hasud, maka nggak tercatat pekerjaan kita, nggak terhitung, terdiskualifikasi semuanya. Jangan dengki kepada siapapun, Kiai. Yang boleh dengki cuma pada 2 perkara. La hasad illa fi ithnatayn. Rajulun atau rajulan atahullah, ya kan? Seorang laki-laki yang Allah berikan ilman, fayu'allimuhu bi'ilmihi. Antum mesti dengki, mesti bisa kaya ilmu dia atau lebih daripada dia. Wa rajulun atahullah mal, fayunfiquhu. Seseorang yang diberikan kekayaan, antum mesti dengki kepada dia. Dengki supaya kaya seperti dia, supaya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita. Itu yang boleh dengki, yang lain jangan. Yang kedua yang terjadi apa? Fi'lul ma'asi wasyurur. Antum akan menghalalkan segala cara. Betul. Kalau saya udah gak suka sama Ustadz Sulam karena dia imam, aku juga imam, besok saya fitnah dia.
Urusan kecil akan saya perbesar. Yang makruh saya haramkan, yang mubah saya makruhkan. Kalau perlu saya bilang dia anak zina. Kan nggak ada yang tahu. Semua akan dilakukan orang menghalalkan segala cara dia. Itu namanya apa? Kolusi. Ya kan? KKN itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi mengambil hak, nepotisme memilih keluarga, mendudukkan padahal tidak punya potensi. Kolusi itu adalah rencana jahat untuk merusak yang benar. Itu kolusi kan? Itu bahaya ya. Penyakit namanya penyakit munafik itu kan, haddatsa kadzab wa ada akhlafa akhla qadra idza khassama fajara. Dia akan menyimpan kedendam. Kemudian at-ta'ab wal ham bin ghairi faidah. Rasa lelah dan gelisah padahal gak ada untungnya. Orang dengki begitu Kiai. Dia duduk di rumah gelisah. Kenapa? Mikirin orang rumahnya baru cukuran. Dia sebelum tidur gak bisa menjamin makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kenapa? Ya kan, mikirin orang baru beli mobil baru. Orang mah enak-enak pakai mobil, dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan Kiai. At-ta'ab wal ham, antum gelisah. Amyal qalb, akan buta hatinya Kiai. Dan al-hirman wal khadlan, dia akan melakukan yang hirman dan khadlan, ya kan? Dia akan melakukan yang khadlan. Khadlan itu lawan daripada irman. Artinya adalah dia akan melakukan segala cara untuk menggagalkan apapun langkah dari teman itu. Mata yakunul isti'jal khasyatan maghwiyatan mauqi'atan lil 'abid fil ma'asi. Kapankah isti'jal? Tadi kan ada 4 macam, ya kan? Maka sekarang bahasanya adalah isti'jal. Kapankah sifat terburu-buru itu menjadi khoslatan maghwiyah, karakter yang menyesatkan? Gowa itu menyesatkan. Wan najmu idza hawa wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ya kan? Ghawa itu menyesatkan. Khoslah itu karakter artinya. Kapankah sifat isti'jal itu menjadi karakter yang menyesatkan? Mauqi' ahli 'abid fil ma'asi, yang terjadi pada seorang hamba dalam melakukan atau dalam hal menghindarkan kemaksiatan. Kapan? Dia pengen gak maksiat tapi buru-buru. Mestinya kan pakai ilmu dulu kan. Nah ini nih konsepnya. 1. Ayyak sudal abid manzilatan minal manazil wa yajatahida fi ta'siliha farubbama isti'jalu fi ghairi waqtiha fayaqtar wa yatrukul ijtihad fayuhrimuha aw yaghlu fil ijtihad hatta ya'jiza fayanqatu anha wallahu a'lam bissawab. Nanti kita sampai